Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan pagi tadi menyisakan dua pertanyaan. Apa arti Eurokras? Dan mengapa hanya 7 huruf? Bukankah ada 8 hari dalam masa khusus Advent? Renungan terakhir ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan ini dengan urutan dibalik. Antifon O dalam ibadat harian atau breviarium, yang adalah doa resmi gereja, jadi termasuk dalam liturgi, didaraskan setiap hari pada masa khusus Advent ini sebagai antifon Kidung Maria dalam Vespers, ibadat sore. Dan karena ibadat sore pada tanggal 24 Desember sudah masuk ke dalam liturgi masa Natal sebagai ibadat sore pertama hari raya Natal, maka hanya ada 7 ibadat sore sejak tanggal 17 Desember sampai dengan 23 Desember yang menggunakan antifon O sebagai antifon Kidung Maria. Secara tradisional memang hanya ada 7 antifon O. Itulah sebabnya dibuat beberapa perubahan agar antifon O dapat dipakai sebagai bait pengantar Injil pada misa harian sepanjang 8 hari masa khusus Advent ini. Anda yang jeli memperhatikan akan mendapati bahwa antifon O hari ke-7, O Immanuel, sudah digunakan sebagai bait pengantar Injil hari ke-5, kiranya disesuaikan dengan bacaan Injil yang pada hari itu diambil dari kisah visitasi. Antifon O hari ke-6, O Rex Gentium, dipakai 2 kali, bait pengantar Injil misa harian hari ke-6 dan ke-7. Sedangkan antifon O hari ke-5, O Oriens, digunakan sebagai bait pengantar Injil misa harian masa khusus Advent hari terakhir, hari ke-8. Sekarang tentang arti kalimat Eurokras. Sebagai pengantar disampaikan bahwa tradisi menggunakan simbol-simbol, termasuk diantaranya huruf-huruf, sudah ada sejak gereja perdana. Kita tahu bahwa simbol seperti huruf X dan di tengahnya seperti huruf P, jadi huruf XP yang bertumpuk pada sumbu tegak tengah, sebenarnya adalah 2 huruf Yunani Shiro, yang merupakan 2 huruf pertama dari kata Yunani untuk Kristus. Chi untuk CH dan Rho untuk R. Orang kemudian menafsirkannya sebagai Pax Christi, damai Kristus, dengan menempatkan P lebih dahulu daripada X, P dan X dalam alfabet Latin, bukan Chi dan Rho dari abjad Yunani. Boleh-boleh saja. Ini sama halnya dengan singkatan IHS yang bermula dari kisah Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus, yang karena mimpinya meminta Kaisar Konstantinus untuk memasang simbol salib pada perisai prajurit-prajuritnya. Mimpinya mengatakan, "In hoc signo vinces." Dalam tanda ini, maksudnya tanda salib, engkau akan menang. IHS, in hoc signo, dalam tanda ini. Jika kemudian ada arti lain dari singkatan ini, yaitu Yesus Hominum Salvator, Yesus penyelamat umat manusia, boleh-boleh saja. Yang tidak baik adalah menafsirkan IHS sebagai singkatan dari Iki Huee Satrio, yang ini bahasa Jawa plesetan, artinya ini miliknya Satrio. Penafsiran yang ngaco, apalagi kalau ditambahi menjadi Iki Huee Satrio, ojo diutek-utek. Tradisi bermeditasi dengan simbol, termasuk huruf, inilah yang mendasari renungan atas 7 antifon O ini. Yang menakjubkan, ke-7 gelar Mesias ini, Emmanuel, Rex Gentium,
Oriens, Clavis David, Radix Jesse, Adonai, dan Sapientia. Jika huruf pertamanya dikumpulkan dan disusun menurut urutan tertentu, seperti yang kita lakukan sekarang ini, membentuk kalimat bahasa Latin ero cras. Cras artinya besok. Ero adalah bentuk futurum, future, untuk orang pertama tunggal, aku, dari esse, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah to be. Jadi, ero cras diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi tomorrow I will be. Saya terjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi besok aku akan menjelma. Atau lebih lugas, besok aku akan datang. Sangat tepat di hari terakhir masa khusus Advent ini dan menutup rangkaian renungan atas tokoh-tokoh di sekitar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dalam bingkai pengharapan akan datangnya Mesias, bukan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut Natal. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Berkah dalam.